Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine, and so am I. Okay, this time we will discuss about narrative text. Narrative text adalah teks naratif pada KD 3.7 dan 4.7. Kita akan membahas teks naratif. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah berupa imaginary story atau cerita khayal. Contohnya seperti dongeng atau fairy tale, cerita rakyat, folktale, mitos, myth, fable atau legend atau legenda. Nah, apa itu fairy tales atau dongeng? Fairy tales, dongeng, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh cerita dan sering mengandung pesan moral. Yang kedua yaitu folktale atau cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu myth atau mitos yang beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Fable, cerita yang menggambarkan tentang binatang. Yang terakhir legenda, cerita rakyat menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. The social function of narrative text yaitu ada 3. Social function atau purpose of the narrative text is to amuse of entertain the readers with a story. Apa sih social function atau tujuan dari teks naratif? Tujuannya yaitu menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi setelah pembaca membaca, cerita itu akan terhibur, itu tujuannya. Kemudian ada struktur atau generic structure of narrative text. Yang pertama orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Set the scene, where and when the story happen and introduces the participant of the story. Who and what is involved in the story. Pendahuluan berisi tentang tempat, waktu terjadinya cerita, pengenalan tokoh, serta siapa atau apa yang ada dalam cerita tersebut. The second complication, where the problems in the story is developed. Permasalahan muncul, mulai terjadi dan berkembang. Tells the beginning of the problem, which leads the crisis or climax of the main participants. Menceritakan permulaan permasalahan yang mengarah pada klimaks dari tokoh utama. The third is resolution, where the problem in the story is solved. The problem or the crisis is resolved either in the happy ending or in sad or tragic ending. Masalah sudah terselesaikan dan berakhir dengan happy ending atau bad ending. The fourth, reorientation is optional. Reorientation itu opsional. Ada yang pakai reorientation, ada yang tidak. Apa reorientation? Itu suatu cerita yang bersifat opsional, yaitu berisi tentang pelajaran moral atau saran atau pengajaran dari penulis. Oke, sekarang berikutnya yaitu ciri kebahasaan naratif teks atau teks naratif, yaitu yang pertama past tense. Kita menggunakan past tense karena bercerita kejadiannya sudah lampau. Contohnya, they live in a village, he was a poor farmer, dan sebagainya. Kemudian menggunakan action verb atau kata kerja aktif seperti went, walk, sang, sleep, slept, drove, etc. dan lain-lain. Yang berikutnya time connector atau conjunction, kata hubung seperti then, soon, before, after soon, soon as. Direct speech atau ucapan langsung seperti you should go now, said Laras. Indirect speech, ucapan tidak langsung seperti the old woman said that she didn't find the ring. Adjektif atau kata sifat seperti beautiful, old, young, dan lain-lain. Adverb atau kata keterangan seperti happily, carelessly, carefully, dan sebagainya. Nah, ini berikutnya Ibu beri contoh, yaitu sebuah teks naratif yang berjudul Snow White. Snow White di situ title-nya, judulnya, kemudian orientation ada pada paragraf pertama.
Paragraf berikutnya berisi complication. Yang terakhir, resolution paragraf untuk pemecahan masalahnya. Bisa kalian baca, nanti dipahami di rumah. Oke? Okay, now students, I have a task for you. The first task is you can read Snow White at home and find the orientation, who the participant in the story, what are the complication, and what is the resolution. Next, the second task, you can write a short story about something you like and on your book and find to me. Okay, good, smart student. Goodbye. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.